Tuhan yang demikian, ibadah Minggu Palma saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Amin. Silakan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang diterima dalam ibadah kita pada saat ini diambil dari Yesaya 50 ayat yang keempat yang demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku tidak seorang pun, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang tertidur. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang guru. Demikian sabda Tuhan yang menjadi tema ibadah kita pada saat ini. Kita sambut dengan pujian kita di Mazmur 161 bait yang ke-6. Jadilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan demikianlah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum tidak tergantung hukum Taurat dan kitab Salah. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali diingatkan sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk melakukan dan mewujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Karena kita sudah lebih dahulu merasakan kasih. Namun dalam kenyataannya, kita pun harus mengakui bahwa di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita pun bisa melakukan kehendak Tuhan ini dengan seluruh hati. Oleh karena itu, mari bersama kita satukan hati kita berdoa untuk menyesali segala kelemahan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih Tuhan dan mengucap syukur atas berkat Tuhan. Karena pada saat ini kami dapat membangun ibadah
1 ayat 29. Dan kita sambut dengan pujian kita itu di Mazmur 401 baris 1 dan 2. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh melayakkan kami untuk membangun persekutuan dengan sesama dan terlebih dengan Engkau yang Maha Kudus. Saat ini ya Tuhan, perkenankan kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk memahami setiap kehendak-Mu. Bapak Pendeta Suito, kiranya Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Kita akan membaca dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Demikian Alkitab menulis. Yesus dielu-elukan di Yerusalem.
Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk, kan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Tuhan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Tuhan Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Tuhan Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah. Di sana Ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, Ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 murid-Nya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, perlukannya terlebih melakukan sabdanya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Apa kabar di hari ini? Kalau hari ini kita kembali beribadah di gedung gereja, di mana kita sudah meninggalkannya 1 tahun. 1 tahun, nggih. Gimana perasaan panjenengan? Senang? Senang, nggih. Dan bulan Maret ini adalah ulang tahunnya Corona. 1 tahun. Bapak Ibu ingin merayakannya? Oh, enggak. Mau merayakannya panjang umurnya? Enggak ya. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengan adanya pandemi yang sudah kita rasakan 1 tahun ini, memunculkan satu kebiasaan yang baru atau kenormalan baru. Dan dulu kita pernah mendengar istilah new normal. Ternyata untuk melakukan satu kebiasaan yang baru itu bukan hal yang mudah. Ternyata itu juga membutuhkan perjuangan. Ternyata juga sulit.
Apa kebiasaan baru kita? Tentu Bapak Ibu sudah merasakannya. Kalau kemana-mana kita harus pakai masker, kita juga harus menjaga jarak. Jadi pada saat ini kalau kita ibadah, biasanya satu bangku itu bisa diisi 3 atau 4. Nah sekarang ya 2, 1, 2. Dan ada pembatasnya. Demikian juga ketika kita beribadah, sebelum memasuki gedung gereja tadi ya panjenengan diatur gitu ya. Harus cuci tangan, harus termogan, harus hand sanitizer. Demikian juga ketika kita menjalani kegiatan di masyarakat, kan juga demikian. Ada aturan-aturan, ada kebiasaan-kebiasaan baru yang memang harus kita taati. Bahkan awal-awal corona ini di beberapa negara kalau kita perhatikan, agar masyarakat itu dapat mematuhi peraturan atau kebiasaan yang baru, aparat keamanan harus membawa cambuk bagi mereka yang tidak pakai masker. Nah, digebui. Itu situasinya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk melakukan kebiasaan yang baru itu memang bukan hal yang mudah. Sesuatu yang sulit. Apalagi yang namanya kumpul-kumpul. Karena memang disadari atau tidak, kita sangat menghayati pemahaman. Mangan gak mangan, sing penting kumpul. Itu kan membawa, pemahaman ini membawa satu tindakan. Pokoknya gak kumpul, gak penak. Nah ini situasinya. Sesuatu yang baru, kebiasaan yang baru, pemahaman yang baru, itu memang membutuhkan perjuangan untuk melakukan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga dengan pemahaman baru yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus terkait dengan pemahaman tentang Mesias. Orang yang diurapi oleh Tuhan. Pemahaman umum pada saat itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang namanya seorang Mesias. Orang yang sangat dinantikan oleh orang Israel, orang Yahudi pada saat itu adalah seorang yang mempunyai kemampuan lebih. Superhero lah begitu. Itu pemahamannya. Yang ada di benak mereka, yang namanya Mesias itu adalah seorang pemimpin politis. Mempunyai penampilan yang luar biasa. Katakanlah kalau mereka seringkali menunjuk Daud sebagai tokoh idola mereka. Kira-kira seperti itulah nanti sosoknya seorang Mesias yang dinantikan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi pemahaman tentang Mesias yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu sangat berbeda. Berbeda dengan pemahaman yang umum pada saat itu. Ternyata untuk memahami ini bukan hal yang mudah bagi orang Yahudi pada saat itu. Mari kita perhatikan bagaimana kehadiran Tuhan Yesus di Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus disambut dengan penuh sukacita. Hosana. Yang berarti Tuhan selamatkan kami. Sambutannya seperti itu. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang aneh di situ? Tuhan Yesus datang ke Yerusalem hanya menunggang keledai muda. Kalau superhero, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin kita membayangkan ya. Kalau datang ke satu kota, tentu tunggangannya itu ya kuda yang kuat, kuda perang, dengan perlengkapan senjata yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus tidak. Apa makna dari ini semua?
Pemahaman baru tentang Mesias inilah yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa seorang Mesias bukanlah seorang tokoh superhero, tetapi seorang tokoh yang mau berkorban, yang mau menderita untuk keselamatan manusia. Menunggang keledai muda juga menggambarkan situasi damai yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus. Ini merupakan satu gambaran Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dan untuk memberikan satu pemahaman yang baru ini, Tuhan Yesus kerso menderita, mau untuk menderita. Mesias itu adalah tokoh yang mau berkorban, tokoh yang mau menderita untuk manusia yang berdosa. Dia lebih dari sekedar superhero. Karena dengan penderitaannya Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, ini akan membawa satu perubahan yang baru. Dengan penderitaan yang dilakukan, yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu perubahan yang indah. Keputusasaan menjadi harapan, penderitaan menjadi keselamatan, dan itu semua diwujud nyatakan Tuhan kita Yesus Kristus itu melalui penderitaan dan peristiwa salib. Ini yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sayangnya, nilai yang baru ini, pemahaman yang baru ini sulit untuk dipahami. Karena sudah terlanjur dengan satu kebiasaan pemahaman. Mesias ya, superhero. Makanya ada perubahan dukungan Bapak Ibu. Kalau ketika masuki Yerusalem, banyak orang mengatakan Hosana, Hosana, Hosana. Ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus diadili, apa yang mereka katakan? Salibkan dia, salibkan dia. Sulitnya berubah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari ini semua kita diajak untuk merefleksikan kehidupan kita pada saat ini. Kita juga diberhadapkan pada satu pemahaman yang baru. Satu kebiasaan yang baru. Kenormalan baru. Dengan berbagai macam aturan, kebiasaan baru yang harus kita lakukan di masa pandemi ini. Karena kita semua tidak tahu kapan corona ini akan berakhir. Untuk dapat menghayati kebiasaan baru ini memang kita harus dalam tanda kutip juga mau menderita. Harus mau bersulit-sulit. Kan memang tidak nyaman Bapak Ibu dan saudara-saudara. Harus pakai masker itu tidak bebas. Harus berjaga jarak, itu juga tidak nyaman. Kemudian harus selalu cuci tangan, kadang-kala kita juga merasa, wah repot sekali. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini seakan-akan menjadi sesuatu yang menyiksa kita. Tapi inilah kenyataannya. Karena inilah situasinya yang harus kita terima. Kita tidak dapat menghindari penderitaan ini. Tapi kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika ia mau menderita, ketika ia mau sengsara, ketika ia mau melakukan sesuatu yang di luar pemahaman pada umumnya, ternyata membawa perubahan yang baik. Ternyata membawa satu perubahan yang positif bagi kehidupan umat Tuhan. Itu harapannya kita semua seperti ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini memang menjadi penderitaan kita. Sesuatu yang tidak nyaman untuk kita. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan cara seperti ini, tentulah nanti kita juga akan
peroleh hasil yang baik, hasil yang positif. Paling tidak virus itu tidak lagi tersebar kemana-mana. Meskipun sekarang sudah ada vaksin, di mana mungkin beberapa dari kita sudah menerimanya, tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebiasaan baru ini tentunya terus kita lakukan. Pemahaman baru terkait dengan kita berelasi, terkait dengan kita beribadah, juga harus kita alami bersama. Mari kita berani untuk menderita, berani untuk tidak nyaman demi satu kehidupan yang baru. Seperti yang diungkapkan dan dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ia mau menderita demi sesuatu dan kehidupan yang baru bagi manusia. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Jumat depan tanggal 2 April, kita bersama-sama akan kembali dalam perjamuan kudus yang merupakan wujud nyata dari persekutuan yang utuh antara kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus kali ini kita peringati sebagai perjamuan kudus Paskah yang mengantar kita masuk dalam penghayatan kemenangan kehidupan atas kuasa maut. Dan sebelum kita masuk ke dalam persekutuan yang utuh bersama Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan kudus minggu depan, baiklah terlebih dahulu kita mempersiapkan diri kita agar kita semakin dilayakkan untuk duduk di meja perjamuan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di malam terakhir sebelum Tuhan Yesus mengalami siksa dan penyaliban, Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya untuk melakukan perjamuan malam terakhir. Sebelum perjamuan malam itu dilaksanakan, terlebih dahulu Tuhan membasuh kaki para murid dan menyekanya dengan kain yang dilampirkan di baunya. Dan setelah itu Tuhan pun makan malam bersama. Di akhir perjamuan malam itu, Tuhan mengambil roti, memberkati, dan membagikan kepada para murid sambil berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah karena kamu, demi pengampunan dosamu. Terimalah dan makanlah. Jadikanlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku." Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalam seraya berkata, "Inilah darahku yang tercurah karena kamu demi pengampunan dosamu. Terimalah dan minumlah. Jadikanlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku." Dari peristiwa di atas, nyatalah
betapa besar kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dengan rela ia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Semua itu dilakukan agar manusia bisa berdamai dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Jadi sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus minggu depan, hendaklah kita menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini, seperti sebagai persiapan bagi kita untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Yang pertama, apakah kita bersedia untuk bertobat dalam keseluruhan hidup kita? Agar melalui pertobatan ini, kita dapat kembali hidup dan mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, apakah kita bersedia untuk selalu hidup berdamai dengan sesama kita? Seperti Tuhan yang selalu memperdamaikan dirinya dengan manusia. Yang ketiga, apakah kita bersedia untuk memaafkan dan mengampuni setiap kesalahan sesama kita? Karena kita pun telah mendapatkan pengampunan yang sempurna dari Tuhan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pergumulkan. Sehingga melalui hal ini kita semakin dipersiapkan untuk menerima perjamuan kudus dan menyatukan diri kita dengan Tuhan secara utuh. Dan untuk keutuhan persiapan itu, maka saat ini bagi setiap saudara yang berkenan untuk ikut perjamuan kudus pada minggu mendatang, kami mohon supaya berdiri. Kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, jika pada saat ini kami boleh menerima firman-Mu melalui Bapak Pendeta. Semuanya mengingatkan kepada kami semua bahwa kehadiran Kristus yang telah mau berkorban ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Hal ini akan tercermin juga di dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini, yang dalam masa pandemi COVID ini harus juga mengalami penderitaan, harus hidup yang baru, harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Namun semuanya ini kami percaya bahwa kami akan memperoleh yang terbaik untuk di masa-masa yang akan datang. Melalui persiapan perjamuan kudus saat ini Tuhan, mampukanlah kami juga anak-anak-Mu mau mengakui segala dosa kesalahan kami. Kami mau bertobat. Dan mampukanlah kami untuk bisa senantiasa mau berdamai dengan sesama kami. Dan juga mau mengampuni sesama kami, sehingga kami boleh Tuhan layakkan untuk hadir di dalam perjamuan kudus Paskah nanti. Kiranya Tuhan yang memampukan anak-anak-Mu ini.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengungkapkan rasa syukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri kembali. Bersama dengan umat Tuhan, dulu, kini, dan sepanjang segala masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita naikkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang telah kita kumpulkan. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita iringi sembahan kita, memuji nama Tuhan, Hitung Jemaat 292, bait 1 dan 3, tabuh gendang.
Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah pada saat ini. Karena Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami. Pada saat ini ya Tuhan, perkenankan kami mengungkapkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit ataupun dalam masa pemulihan pasca sakit. Tuhan senantiasa memberikan semangat untuk mendapatkan kesembuhan melalui upaya pengobatan yang dilakukan. Secara medis, Tuhan juga memberkati, sehingga itu semua boleh menjadi berkat untuk proses pemulihan kesehatan yang sedang dilakukan. Demikian juga ya Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini hadir dalam ibadah ini. Mereka datang kepada Tuhan juga dengan persoalan dan pergumulan mereka masing-masing. Oleh karena itu kami mohon Tuhan senantiasa menolong, menyertai mereka di dalam mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan dan pergumulan yang dialami. Demikian juga ya Tuhan, hari ini kami juga teringat akan anak-anak kami yang sedang berjuang di sekolah mereka. Khususnya anak-anak kami, baik kelas 6, kelas 9 maupun 12. Tuhan menolong dan menyertai mereka, di mana mereka sedang melakukan ujian untuk mereka akan melakukan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan dan semangat dari Tuhan di dalam mereka belajar, di dalam mereka mempersiapkan diri, di dalam mereka menempuh ujian, sehingga mereka boleh dengan sungguh-sungguh bersemangat dan mendapatkan hasil yang terbaik. Para orang tua yang mendampingi, kami mohon Tuhan juga menolong mereka, senantiasa memberkati dengan kesabaran, dan juga semangat untuk mendampingi anak-anak di dalam belajar mereka di rumah. Kami mohon kasih-Mu untuk anak-anak kami ya Tuhan, supaya mereka berhasil di dalam menyelesaikan pendidikannya. Kami juga menyerahkan persekutuan kami, Jemaat Sambirejo ini Tuhan, di mana kami juga harus menjalani kehidupan persekutuan di masa pandemi, yang tentunya penuh dengan tantangan di dalam kami melakukan berbagai macam kegiatan gerejawi. Kami mohon semangat dari-Mu senantiasa tercurah atas kami, baik kami para pelayan, majelis jemaat, maupun juga seluruh warga jemaat. Biarlah kami boleh bersama-sama bersatu hati dan juga kompak di dalam menjalani kehidupan persekutuan ini. Meskipun kami harus menghayati kehidupan dengan kenormalan yang baru. Biarlah ini bukan menjadi penghalang bagi kami untuk membangun persekutuan kami tetap kuat. Program-program kegiatan yang sudah direncanakan, kami mohon pertolongan Tuhan agar kami mampu untuk melakukannya. Bangsa dan negara kami, Indonesia, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa ini tetap dalam kondisi aman dan damai. Khususnya upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19, Tuhan juga menolong dan memberkati, agar segala daya upaya, baik penerapan protokol kesehatan, maupun juga upaya vaksinasi yang pada saat ini sedang berjalan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik,
dan pulih memperlengkapi kami sebagai masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebagai ungkapan syukur kami hari ini Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Kini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan, baik di lingkup jemaat, lingkup daerah, maupun juga lingkup Majelis Agung Gereja Kristen Jaiwetan. Sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kami mohon tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, agar kami boleh sampai di tempat tujuan kami dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami, inilah doa kami, dan semuanya kami serahkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Yang secukupnya, ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Tuhan dan menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab, tenang dan serta menjaga kebersihan jasmani dan rohani kita. Senantiasa wujud nyatakan cinta kasih kepada sesama. Kidung Jemaat 370 bait 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamat.
ini arahkanlah hati Bapak Ibu dan Saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sudah kamu menderita sekian lamanya, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana. Jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikianlah pelayanan ibadah Minggu Palma pada hari ini. Atas nama Majelis GKJW Jemaat Sambirjo, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani hari ini dengan aktivitas panjenengan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.